Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suheri 18, channel yang memberikan edukasi, motivasi, dan sharing untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kembali lagi dengan saya Suheri. Kali ini kita akan mempelajari mata kuliah Sosiologi Pemerintahan. Pada materi sebelumnya, saya sudah menjelaskan pemerintahan dan civil society. Nah, kali ini kita akan mempelajari gejala pemerintahan, yaitu kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Nah, kita akan uraikan kekuasaan dan kekuasaan politik. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan politik merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum atau pemerintah, baik terbentuknya maupun akibat-akibat sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Nah, kekuasaan politik ini adalah bagian dari kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara. Makna kekuasaan dan kekuasaan politik kita coba melihatnya seperti ini. Kekuasaan maknanya adalah kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sehingga berperilaku sesuai kehendak yang mempengaruhi. Kekuasaan politik adalah kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya, atau masyarakat pada umumnya. Menurut pendapat McIver, kekuasaan selalu berbentuk piramida. Golongan yang berkuasa dan yang memerintah itu relatif selalu lebih kecil jumlahnya daripada golongan yang dikuasai dan yang diperintah. Pola umum piramida kekuasaan atau sistem pelapisan kekuasaan. Misalnya pola-pola itu dapat dilihat dari yang pertama, tipe kasta. Tipe kasta ini adalah sistem pelapisan kekuasaan dengan garis-garis pemisahan yang tegas dan kaku, berada pada masyarakat yang berkasta. Yang kedua, tipe oligarkis adalah tipe yang garis-garis kekuasaan masih memisahkan pada kuat adalah tipe yang garis-garis kekuasaan masih memisahkan dengan kuat tingkat yang satu dengan yang lainnya. Namun terbuka kesempatan bagi warga masyarakat untuk memperoleh kekuasaan tertentu, atau individu masih diberi kesempatan untuk naik lapisannya atau naik tingkatannya. Yang ketiga, tipe demokratis. Tipe ini menunjukkan kenyataan akan adanya garis-garis pemisah yang sangat terbuka dengan ditentukan oleh kemampuan dan faktor keberuntungan. Menurut Miriam Budiarjo, sumber-sumber kekuasaan itu ada 4. Yang pertama, dapat bersumber pada kekerasan fisik. Ini kekuatan fisik, ya. Yang kedua, dapat bersumber pada kedudukan. Yang ketiga, pada kekuasaan itu sendiri. Dan keempat, pada kepercayaan lain-lain. Menurut Charles
model distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Yang pertama ada model elit yang memerintah hanya dimiliki oleh sekelompok kecil orang yang disebut elit. Yang kedua model pluralis. Kekuasaan ini dimiliki oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat dan berbagai lembaga dalam pemerintahan. Yang ketiga model populis. Kekuasaan ini dipegang oleh setiap individu warga negara atau rakyat secara kolektif. Nah, tadi adalah kekuasaan. Kita bisa lihat dari pengertian, ada makna, ada macam-macamnya, dan serta model-model yang terakhir tadi adalah sumber-sumber untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, sekarang kita coba melihat kewenangan dan legitimasi. Kekuasaan tadi, penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksanaan kebijakan politik. Nah, kewenangan yaitu hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik secara top down. Nah, legitimasi pengakuan dan penerimaan kepada pemimpinnya yaitu bottom up, dari bawah ke atas. Kewenangan menurut Max Weber itu ada 3 macam. Yang pertama karismatik. Pengertiannya didasarkan pada karisma atau kemampuan khusus atau wahyu atau pulung yang ada pada diri seseorang, di mana orang-orang sekitar mengakui kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan atau menghormati atau segan. Nah, yang kedua tradisional, yang maknanya dipunyai seseorang atau sekelompok orang berdasarkan kekuasaan atau kewenangan yang telah melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat, bukan karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan yang khusus seperti kewenangan karismatis tadi. Nah, yang ketiga yaitu legal. Maknanya kewenangan ini didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Cara mendapatkan legitimasi ini ada 3. Yang pertama secara simbolis. Simbolis ini memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan, dilakukan secara ritualistis seperti upacara kenegaraan, parade tentara, atau pemberian penghargaan. Yang kedua, secara material atau instrumental, yaitu menjanjikan dan memberikan kebutuhan dasar masyarakat seperti misalnya sembako, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, pemilu, untuk memilih orang atau referendum untuk menentukan kebijakan umum. Nah, ini adalah cara untuk mendapatkan legitimasi. Di dalam kampanye pun biasanya ada nih cara-cara yang dilakukan untuk menjual dirinya agar dapat dipilih oleh masyarakat atau rakyat pada saat pemilu. Ini cara-cara ini ada. Misalnya simbolik, itu cara-cara pencitraan. Material dan instrumental tadi, mengiming-imingkan tertentu, bahkan memberikan dalam bentuk hadiah ataupun gift misalnya. Ada yang namanya krisis legitimasi atau pudarnya legitimasi. Ini dikarenakan peralihan prinsip kewenangan. Ada persaingan yang tajam dan tidak sehat. Ada pemerintah tidak memenuhi janjinya. Bahkan sosialisasi kewenangan itu berubah ataupun sama sekali tidak ada. Itulah materi mengenai kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Tugas Anda membuat suatu gambar piramida dengan tipe kasta, tipe oligarkis, dan tipe demokratis. Sehingga nanti piramida itu ada 3 macam dengan pengertian yang saya utarakan tadi. Jadi gambarnya itu sesuai dengan pengertian yang saya utarakan tadi atau jelaskan tadi. Baik, itu adalah tugas. Silahkan nanti Anda konsultasikan dengan dosen yang bersangkutan. Sampai di sini materi kita. Silahkan Anda subscribe, like,
komen, dan share video ini sehingga orang lain pun dapat belajar tentang sosiologi pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.